Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan aku Rinsa Putriani di YouTube channel aku. Alhamdulillah hari ini aku bisa sharing ke teman-teman semua tentang video lanjutan yang kemarin, yaitu video gajiannya. Alhamdulillah aku udah terima uang dari Pak suami. Jadi saatnya kita langsung membaginya ke posnya masing-masing, karena memang kalau misalnya nerima uang harus kita bagi langsung ya teman-teman, supaya kita nggak over budget, nggak overspending seperti itu. Nah ini aku susun dulu uangnya. Sengaja udah aku pecahkan, yang 50 ribunya aku pecahkan bentuk pecahan 50 ribuan, 20 ribuan dan 10 ribuan. Yang tujuannya adalah untuk mempermudah membagi uang sesuai dengan nominalnya masing-masing seperti itu. Jadi untuk uangnya ini separuhnya itu tidak aku cashkan semua ya teman-teman. Jadi separuhnya ada yang masih di rekening, karena memang untuk beberapa belanjaan atau mungkin yang belanja bulanan seperti susu, diapers dan sebagainya, itu aku lebih memilih pakai rekening karena memang lebih praktis saja, supaya lebih enak aja dalam membayar. Kita juga bisa memanfaatkan promo-promo di media marketplace, pasar-pasar online seperti itu, karena lumayan banget teman-teman. Biasanya aku kayak beli diapers itu 4 bal itu kalau di toko biru atau toko merah di minimarket gitu itu bisa sampai 200 ribuan. Tapi kalau misalnya di toko oren kemarin aku cek ternyata sekardus atau sekitar 4 bal itu hanya 150-an. Jadi memang aku memilih untuk belanja di situ. Dan aku juga meminimalisir untuk belanja langsung ke toko biru atau toko merah, ke minimarket, karena memang kalau misalnya aku bawa anak-anak ke sana kan otomatis mereka itu ikut jajan, dan harga-harga di minimarket itu kan lumayan agak mahal ya teman-teman. Jadi aku memutuskan untuk belanja online saja atau mungkin pakai aplikasi saja. Kan sekarang toko biru maupun toko merah itu mereka punya online ya, marketplace online gitu yang bisa diantar. Jadi menghemat tenaga, menghemat waktu aja. Jadi belanjanya itu bisa sambil rebahan, bisa sambil nungguin anak, nanti tiba-tiba barangnya sudah diantar sama kurirnya seperti itu. Nah ini untuk nominalnya aku masukkan sesuai dengan yang sudah aku rencanakan kemarin. Tapi untuk nominal yang susu anak aku sama yang diapers, terus ada juga yang poin groceries, itu tidak aku masukkan karena memang untuk minyak, gula dan sebagainya itu aku pakai aplikasi teman-teman. Jadi bayarnya langsung ke transfer seperti itu. Nah ini aku tandai semua yang sudah terisi. Ini aku tandai supaya penanda kalau memang sudah aku isi, sudah aku selesaikan. Nah sebelumnya sambil videonya jalan, aku mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah selalu support channel aku. Aku ucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe, yang juga sudah selalu meninggalkan komentar, like dan sebagainya. Aku ucapkan terima kasih banyak, karena dengan itu semua itu buat aku tambah semangat lagi untuk buat videonya. Walaupun mungkin viewersnya naik turun, tapi nggak apa-apa, karena menurut aku ini semua sebenarnya untuk memotivasi aku sendiri supaya aku lebih istiqomah lagi dalam budgeting. Sebenarnya setiap bulan aku tuh istiqomah budgeting teman-teman, tapi karena memang akunya ini kesibukannya banyak, apalagi dengan mengasuh anak 2. Jadi hanya mencuri-curi waktu, kadang hanya di kertas coret-coretan. Tapi dengan aku buat video seperti ini, mau tidak mau kan harus agak dirapihkan, dan di buku khusus aku nulis budgetingnya supaya lebih rapi lagi dan lebih tertata lagi, sehingga lebih mempermudah untuk evaluasi di akhir bulan nanti. Nah untuk yang poin-poinnya ini kembali lagi itu disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing teman-teman, karena memang keadaan keuangan kita kan berbeda-beda, kondisi kebutuhan yang kita butuhkan juga berbeda-beda, harga-harga
kebutuhan kita juga setiap daerahnya itu biasanya tidak sama, terutama kayak kebutuhan dapur. Mungkin kalau di beberapa daerah sayur mayur bumbu itu harganya sangat mahal, mungkin kalau di daerahku itu enggak seberapa mahal. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan ya teman-teman. Tapi kembali lagi, berapapun penghasilannya akan cukup kalau kita gunakan untuk hidup. Tapi sebesar apapun penghasilan kita, kalau kita gunakan untuk gaya hidup itu nggak akan cukup teman-teman. Jadi akan lebih baik lagi kita budgeting terus. Perkara nanti cukup atau tidaknya, seandainya memang ketika sudah di budgeting ada beberapa poin yang masih menurut dirasa kurang, berarti kita harus menambah sumber income kita seperti itu. Kita bisa menambah pekerjaan kita, side job, apalagi sekarang kan sangat banyak ya teman-teman pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan online untuk para ibu rumah tangga. Bisa mungkin affiliate, atau mungkin kita bisa dropship toko, atau mungkin kita bisa menjual makanan-makanan catering seperti itu. Jadi akan ada banyak cara, selagi kita memang mau berusaha, insya Allah dengan Allah pasti dipermudah. Nah, apabila memang ketika selesai budgeting ternyata memang ada bagian-bagian poin yang bisa dipangkas, itu berarti kita bisa pangkas dan kita bisa masukkan ke tambahan tabungan pokok kita. Jadi sebisa mungkin kita memang harus bukan menyisakan, tapi mensisihkan uang kita terlebih dahulu ke poin saving ya teman-teman, karena yang bisa menyelamatkan kita di keadaan darurat itu hanya tabungan kita sendiri. Supaya kita nggak kelabakan ketika butuh harus pinjam sana sini. Iya, kalau pinjam sana sini itu dapat, kalau misalnya tidak, nah namanya mungkin apalagi zaman sekarang sudah susah keuangan, jadi mau tidak mau kita harus menggunakan uang tabungan kita. Itu gak apa-apa banget teman-teman. Jadi jangan sampai ada statement capek-capek nabung, capek-capek menyisihkan uang ternyata dipakai untuk kebutuhan, karena memang tujuan tabungan itu adalah itu, membantu kita di saat keadaan darurat. Jadi daripada kita pinjam uang sana sini, lebih baik kita pinjam uang tabungan kita. Akan lebih baik lagi kalau memang kita ada rezeki lebih, kita menggantinya. Tapi kalau tidak, seenggaknya kan kita tidak kelabakan cari uang tambahan gitu ya teman-teman, atau cari uang pinjaman seperti itu. Nah, ini dompet binder yang biasa aku pakai untuk mingguan, budgeting mingguan. Dan ini buku yang bakal aku pakai untuk mencatat tracker atau spending pengeluaran. Ini sebenarnya buku bekas suami aku, bekas bisnis dia, tapi udah gak dipakai lagi sama dia, kan sayang kalau beli ya teman-teman. Jadi aku pakai aja. Ini aku klip aja supaya nggak kebuka-buka yang bagian bekas punya dia itu, biar lebih enak aja. Itu ya teman-teman. Oke, sekian videonya. Terima kasih yang sudah nonton. Untuk teman-teman semua yang belum subscribe, boleh banget nih untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalau ada video uploadan baru dari aku bisa dapat notifikasinya ya teman-teman ya. Jangan lupa juga tinggalkan komentar yang sifatnya membangun. Aku sangat terbuka dengan komentar positif ya teman, apalagi kritikan kalau memang kalian rasa videoku masih ada yang kurang kualitasnya, atau mungkin secara dubbingnya, boleh banget kalian komentar di bawah. Aku sangat menerima saran dari kalian. Oke, akhirnya sudah selesai videonya dan lega rasanya aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.